Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan Saudara. Nah, di bulan Ramadan ini kita harus pinter-pinter nih menjaga kesehatan agar aktivitas dapat berjalan lancar. Kita sudah bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam sekaligus konsultan kardiovaskular Dr. Eka Ginanjar untuk tanya-tanya seputar bagaimana menjaga kesehatan tubuh termasuk jantung saat berpuasa. Selamat pagi Dr. Eka. Selamat pagi. Terima kasih dok sudah hadir di studio Kompas TV. Ya, terima kasih sudah mengundang saya hadir di sini. Nah, karena itu kita mau tanya-tanya juga soal bagaimana saat berpuasa. Sebenarnya kalau untuk berpuasa itu apa sih yang memang harus dilakukan? Ada yang bilang bahwa puasa ini makin bikin lemas. Ada yang bilang enggak kok, justru ini membuat daya tahan tubuh kita jadi lebih kuat, dan bagaimana tahu bahwa proses dalam tubuh kita jadi lebih baik ke depannya. Dari pandangan dokter sendiri seperti apa sebenarnya? Mungkin kita sedikit balik kepada filosofi dari puasa itu sendiri ya. Itu kan perintah di Al-Baqarah ya 183 185. Itu kan sebenarnya kayak kita mau ujian ya Mas ya. Ujian naik kelas. Itu kan pasti harus belajar, harus latihan supaya naik kelas seperti itu. Kita mau supaya bisa juara, kita harus latihan ya, fisik dan lain sebagainya. Nah, puasa ini kan tujuannya adalah supaya kita naik kelas. Nah, untuk naik kelas itu baik secara fisik, secara mental, secara spiritual. Ya pasti harus ada usaha untuk bisa mencapai itu. Betul, setuju. Dan tentu ada batasnya. Dan dalam perintahnya juga kan dikatakan kalau tidak mampu boleh digantikan, ya kan, boleh bayar puasa, boleh bayar fidyah dan lain sebagainya. Itu filosofinya. Nah, sekarang kenapa kita harus naik kelas? Supaya kita lebih baik, fisik kita, mental kita, spiritual kita, yang dalam bahasa Al-Qur'annya ketaatan. Nah, untuk bisa naik tingkat itu, untuk bisa lebih baik itu, maka dibutuhkan puasa. Jadi memang ada usaha, ada effort di situ. Makanya ada rasa lapar, rasa haus, lemes, nggak kuat olahraga dan sebagainya. Justru itu latihannya. Ya, jadi kita dipaksa atau dengan niat yang kuat untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Tapi secara fisik manfaatnya apa? Nah, manfaatnya banyak Pak. Apa misalnya? Banyak sekali pemirsa sekalian. Jadi nomor satu, dari secara kesehatan itu banyak penyakit-penyakit, terutama terkait dengan penyakit metabolik yang terkait dengan pola makan, pola hidup, pola tidur, gaya hidup kita, ya tidur yang kurang dan segala macam itu bisa terkontrol dengan puasa. Belum lagi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya kita bisa regulasi asam lambung kita lebih baik, ya sel-sel kita yang rusak-rusak itu dibersihkan, ya lalu pikiran kita lebih tenang, stres lebih turun, ya berat badan turun. Dengan berat badan turun banyak penyakit-penyakit yang bisa lebih terkontrol. Nah, itu benar-benar bermanfaat. Nah, tadi dikatakan bahwa justru asam lambung bisa lebih terkontrol. Nah, saya kan punya asam lambung nih dokter. Artinya justru mitos dong kalau dikatakan puasa itu justru memicu asam lambung. Nah, mungkin bisa ada pencegahan untuk orang-orang yang punya penyakit asam lambung gitu dokter ketika berpuasa. Ini menarik. Justru asam lambung itu ya bisa terkendali dengan puasa. Iya, dan ini penelitiannya secara klinis sudah terbukti. Sudah terbukti dan terpublikasi di jurnal ilmiah. Jadi dengan kita berpuasa, dengan benar-benar puasa, nomor satu kita bisa mengatur pola makan. Asam lambungnya kambuh kalau apa? Coba. Kalau makan tanggal tua kayaknya. Minum stres, ya kan? Terus minum kopi kan biasanya kan pedas-pedas. Nah, itu kan kita bisa ngatur dengan puasa. Ya kan? Lebih teratur ya. Lalu kemudian kita bisa menjarangkan, mengistirahatkan usus kita untuk bekerja. Yang biasanya kita sebentar-bentar nyemil. Nah, itu kan asam lambung keluar lagi. Dengan kita puasa ya, tidak makan, tidak minum, itu asam lambung itu akan reda. Dan dia tahu keluarnya itu tidak secara sporadik betul-betul keluar semaunya dia. Cuman memang tadi sekali lagi karena namanya latihan ada batas-batasnya. Ada penyakit lambung yang misalnya luka, tukak dan segala macam. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi baik untuk kesehatan, baik termasuk asam lambung, tetapi ada penyakit-penyakit tertentu yang memang juga harus diwaspadai, ada trik-triknya, dan bahkan tidak boleh puasa untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi segala sesuatu ketika memiliki penyakit yang kira-kira wah nggak kuat nih puasa, harus dikonsultasikan terlebih dahulu gitu dok ya. Sebaiknya seperti itu. Nah, kalau berbicara soal fun fact, ini
banyak juga nih yang berseliweran di FYP, di media sosial gitu dok, bahwa katanya kalau puasa itu bisa menggerogoti sel-sel kanker yang ada dalam tubuh. Itu benar apa enggak sih dok? Nah, itu sedang viral sekarang ya. Betul. Dan itu memang ada penelitiannya. Dari Jepang itu dikatakan bahwa sel-sel kanker, sel-sel rusak itu digerogoti yang namanya autofagi. Okay. Ya, autofagi. Dan konsep autofagi ini sebenarnya sudah lama dan memang ada terjadi. Jadi tubuh kita ini ada sel baik, sel rusak, sel mati, dan kita dibersihkan. Makanya kalau kita ada infeksi misalnya, ada sel darah putih yang menyerang, ada perdarahan, ada sel trombosit yang bikin nutup. Jadi mekanisme itu sudah dibuat. Nah, dengan berpuasa ya, sel-sel rusak, sel-sel termasuk sel-sel kanker itu difagosit, dimakan oleh sel-sel yang bertugas untuk memakan tersebut. Dan sebenarnya itu sudah terjadi prosesnya, tetapi dengan puasa ini seperti lebih dikuatkan, lebih ditingkatkan seperti itu, sehingga manfaatnya ada. Oke, ada nggak dok kondisi atau situasi di mana orang-orang tidak dianjurkan untuk berpuasa, mungkin penyakit-penyakit tertentu? Iya, tadi namanya latihan kan kayak tadi ya, kalau udah kita capek sudah berhenti, Harus tidak tahu boleh batasnya, dilanjut, dokter, ya? harus tahu batasnya. Nah, ada penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak bisa dilanjutkan puasanya. Contohnya misalnya penyakit yang memang kritikal, ya kan, ya namanya di ICU misalnya, yang sudah harus minum obat dan segala macam, masa harus puasa? Kan nggak boleh seperti itu. Atau penyakit-penyakit kronik yang dia tidak dirawat tetapi dia sangat membutuhkan asupan makanan yang teratur, obat yang teratur. Ya kita juga tidak boleh dipaksakan seperti itu. Jadi lebih baik kalau punya penyakit-penyakit tersebut konsultasikan, karena spesifik setiap penyakit ya bisa beda-beda gitu, nggak bisa digeneralisasi seperti itu. Dok, yang juga menjadi perhatian bagi kami ini yang berusaha untuk diet, ya, untuk diet ini puasa nih bisa jadi solusi nggak sih ketika memang untuk diet? Kadang saya juga pengen, kayaknya sahur nih minum air putih aja cukup deh, jam 10 udah lemas banget gitu dok. Nah, sebenarnya benar nggak sih kalau ketika puasa itu bisa cara kita juga untuk melakukan diet? Dan bagaimana dengan diet yang benar dan baik begitu untuk kondisi tubuh kita? Terkait dengan diet ya, ini kan diet itu artinya apa diet? Mengatur makan. Betul. Ya kan, mengatur makan itu kan terkait dengan pikiran, ya kan, terkait dengan mata, dengan lambung. Betul. Ya dong. Ya dong. Kita lapar mata, ngeliat makan ya, ada somai enak depan. Iya, milihnya pempek. Seperti itu kan. Nah, sekarang gimana caranya dengan puasa kita melatih? Sekali lagi, puasa itu latihan. Melatih, ngelihat yang enak, ngelihat yang tadi menggiurkan, bisa kita tahan, tidak kita makan. Setuju. Nah, itu menjadi suatu hal latihan. Nah, dengan puasa kita terbiasa baik secara pikiran, secara indera kita. Indera itu bukan hanya mata ya, cium bau, waduh ini enak banget nih, ikan bakar nih kecium dan lain sebagainya. Itu bisa kita kendalikan. Langsung berkomunikasi juga dengan lambung. Jadi kita bisa mengatur, mengontrol nafsu kita, keinginan kita untuk makan. Itu nomor satu. Yang kedua, dengan kita berpuasa dengan 12 jam, 14 jam berpuasa, itu menyebabkan lambung kita, usus kita tidak aktif. Gitu ya. Nah, ini juga jadi tidak menagih untuk makan. Ya, 3 juga terkait dengan energi dan hormon-hormon balancingnya dan segala macam itu lebih teratur seperti itu. Sehingga itu sangat dibutuhkan. Nah, efeknya ya termasuk stresnya juga bisa berkurang kalau dia puasa benar ya, dengan beribadah, ketenangan dan segala macam. Nah, efeknya ketika kita badan turun, penyakit-penyakit metabolisme itu akan perbaikan, hipertensinya, asam. Semua secara tidak langsung berkesinambungan begitu. Yang pasti adalah harus mengatur pola makan yang baik ketika sahur dan pada saat berbuka puasa. Betul. Makanya tadi saya sampaikan puasa itu melatih fisik tentu, ya kan. Yang kedua melatih mental. Iya, nahan makan itu mental loh. Iya kan. Nahan banget saya ini dok. Iya, betul. Apalagi saya udah ngomong pempek tadi. Sama kita dengan pempek ya. Yang ketiga spiritual tentunya, karena kan memang berdasarkan kan spiritual kan, seperti itu. Oke, ada tips nggak dokter untuk bisa dijadikan catatan terutama untuk pemirsa Kompas TV soal misalnya menjaga makannya seperti apa, sahurnya gitu, apa yang harus diasupkan gitu, misalnya vitamin dan lain sebagainya. Oke, baik, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga puasa ini sesuai dengan yang diperintahkan. Yaitu tentu melambatkan, mendekatkan ke sahur ya,
Jangan sampai jam 2 pagi sudah sahur. Iya, ya mendekatkan lah ya kira-kira jam 4, setengah 4 gitu ya. Itu nomor 1. Nah, sahurnya secukupnya. Jangan makan yang berlebihan, apalagi yang sampai pokoknya saya bekal untuk satu, nggak bisa. Untuk sampai maghrib gitu ya, makan yang banyak. Lambung kita tuh 3-4 jam udah kosong. Jadi yang penting adalah makanan yang bergizi yang cukup. Ya cukup proteinnya, cukup karbonya, cukup seratnya, ya itu harus makan. Itu untuk sahur. Lalu kemudian aktivitas seperti biasa, jangan malas-malesan ketika puasa, dan kemudian buka jangan balas dendam. Kosong, semua enak dan segala macam, gorengan dihajar semua segala macam. Baiknya buka seperlunya ya, dengan yang manis sesuai dengan yang disunahkan ya, dengan kurma, dengan teh manis dan sebagainya, secukupnya. Jangan hajar, habis itu sholat dan kemudian makan yang secukupnya juga. Yang tadi cukup karbo, cukup protein, cukup serat, dan tambahan-tambahan yang lain. Nah, lalu obat-obatan bagaimana? Bagi orang-orang yang makan obat yang kronik yang harus dimakan gitu ya, diatur. Kalau yang 2 kali sekali sehari ya pagi dengan buka ya habis itu bebas. Tetapi kalau yang 3 kali yaitu sahur, buka, mau tidur. Seperti itu. Jadi sebenarnya bisa diatur gitu ya, Dok? Bisa diatur, dan itu tentu ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan kalau memang perlu dikonsultasikan seperti itu. Dan terakhir tentu pola tidurnya ya, jangan sampai kita kurang tidur gara-gara puasa ini gitu ya. Jadi cukup tidur, habis tarawih jangan ngobrol dulu dan segala macam, apalagi nyemil lagi makan ronde ketiga dan segala macam, ya jadi gagal nanti puasanya. Sekali lagi latihan ada aturannya, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Betul. Salah satu yang lulus itu adalah yang makannya benar. Ya, jadi kan? Kita tinggal memilih begitu ya, mau lulus atau tidak. Betul. Seperti sekarang saya harus milih untuk selesaikan sudah perbincangan kita hari gitu. ini. Iya, terima kasih Dokter Ega sekali lagi sudah hadir bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Untuk itu kami berdua harus jeda sejenak ya, karena kami akan masih memberikan sejumlah berita untuk Anda, tapi pastikan Anda bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan.